Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nakil Rehandia, NIM 124190024 dari jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk memenuhi tugas akhir praktikum pemrograman web Plug B, yaitu saya membuat proyek sistem informasi data bimbel sederhana berbasiskan web. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih proyek ini, karena menurut saya pendataan pada suatu bimbingan belajar juga perlu menggunakan suatu sistem yang dapat memudahkan untuk pendataannya. Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya, serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Sistem informasi bimbel ini yang berbasiskan web merupakan sebuah sistem bimbingan belajar bagi siswa dan admin melalui internet. Karena kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi berbasiskan web komputer. Oleh karena itu, sistem informasi bimbel sederhana ini diharapkan dapat membantu pendataan berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan untuk database-nya itu sendiri. Untuk database-nya, saya kasih nama data bimbel yang terdiri dari 5 tabel. Pertama ini di sini udah ada tabel pengajar dan juga udah ada datanya. Saya udah masukin 4 data di sini. Ada ID pengajar, atributnya ID pengajar, nama pengajar, username pengajar, ID mapel. Sebenarnya ID mapel ini hanya untuk memperjelas saja hubungan tabel pengajar dan mapel. Kemudian pengajar juga, sebenarnya pengajar itu cuma buat informasi tambahan. Kemudian ada tabel siswa. Di sini saya udah masukin 2 data. Kemudian di sini atributnya ada ID siswa, nama siswa, username siswa, sama ID kelas. Jadi ini nanti digunakan untuk login siswa, untuk siswa login. Kemudian ada mapel, atributnya ID mapel, nama mapel, hari. Sini juga udah ada 4 data. Kemudian kelas, ini saya udah masukin data juga. ID kelas, nama kelas, ID admin, sama ID pengajar. Ini sebenarnya cuma untuk tambahan menjelaskan relasi antar tabelnya. Kemudian sini ada admin, atributnya ada ID admin, nama admin, username admin, dan admin ini udah ada 3 data admin yang saya masukin. Yang ini juga nanti digunakan untuk login admin. Masuk ke webnya. Sini untuk indeks pertamanya. Ini tampilan untuk halaman utamanya. Di sini navbarnya ada 2 karena ini awalnya cuma untuk akses login dulu, siswa atau admin. Kalau siswa itu loginnya bisa di bawah sini. Sedangkan kalau admin bisa langsung ke sini, klik ke navbar adminnya itu sendiri. Saya akan mulai login sebagai siswa. Ini untuk login siswanya. Tadi udah ada data yang dimasukin kan. Saya mau nyoba login pakai data saya itu yang udah tadi ada di database. Terus kalau udah berhasil login, bakal masuk untuk
siswa kalau udah berhasil login masuk ke session siswa ini, nanti ada data siswa yang ditampilkan. Nah, untuk siswa itu sendiri hanya bisa melakukan pengubahan data, update data. Ini saya akan mulai coba update. Misalkan kelas ya, kelasnya diganti. Data berhasil diupdate, lihat di sini. Nah, untuk pengupdateannya sendiri itu hanya bisa melakukan update data pribadi. Kemudian kelas, kelas ini menampilkan data kelas. Jadi sebenarnya kelas, pengajar sama mapel itu hanya untuk informasi tambahan, karena saya bikin sifatnya tuh nggak bisa diubah, kayak emang udah program dari bimbelnya itu sendiri kayak gitu. Ini data kelasnya, kemudian data pengajar, mapel, misalkan balik lagi ke siswa. Nah, kalau ke admin ini nggak bisa, soalnya siswanya loginnya sebagai siswa, jadi untuk admin nggak bisa diakses. Kemudian kalau udah logout, sekarang mau nyoba buat login sebagai admin. Kesini, kalau admin itu langsung klik ke navbar adminnya sendiri. Terus ini kemarin udah nyoba juga, ini pakai data yang udah dimasukin ke database-nya tadi. Sini login. Nah, terus kalau misalnya admin udah berhasil login, masuk ke admin session. Di admin session ini langsung yang ditampilkan itu data siswa. Sedangkan admin, bedanya siswa sama admin, kalau siswa itu hanya dapat melakukan pengubahan data, update. Kalau admin itu dia bisa melakukan penghapusan data sama menambahkan data untuk data siswanya. Misalkan mau ngehapus ini udah langsung bisa dihapus, jadi datanya cuma ini aja. Terus misalkan admin mau nambahin data, misalkan biar cepat. Misalkan ID kelas, submit. Ini datanya udah berhasil diinput, kemudian bisa dilihat lagi di sini admin sessionnya. Jadi sini data siswa yang tadi barusan diinput ini, Putri Syifa ini. Kemudian admin juga bisa melihat data informasi kelas sama kayak siswa. Selebihnya admin dan siswa itu sama, cuma beda di pengoperasiannya. Siswa itu bisa melakukan apa, admin bisa melakukan apa. Nah, kalau admin ke siswa jadi kayak langsung ke indeks awal lagi, karena dia login sebagai admin. Jadi waktu klik ke navbar siswa itu dia harus nggak bisa munculin apa-apa, jadi balik ke halaman depan yang maksudnya itu cuma bisa diakses sama siswa, jadi harus login sebagai siswa. Terus mau nyoba kalau loginnya salah, misalkan nih, tapi ini loginnya pakai username sama nama, nggak pakai password, karena ini kan datanya udah ada di database. Jadi terus misalkan ini salah kan, loginnya nggak berhasil, gagal. Jadi di sini indeks HTML pesan gagal, balik ke awal. Jadi nggak masuk mana-mana kalau gagal. Kan login siswanya misal mau gagal juga. Tuh kalau login siswa gagal juga, balik ke sini lagi sama.
misal login sebagai siswa, ini ngelihat data kelas, data pengajar, data mapel. Nah, data admin ini, navbar admin ini nggak bisa diakses karena dia loginnya sebagai siswa, jadi nggak bisa ke admin. Jadi udah sendiri-sendiri gitu. Kayak sama halnya admin juga tadi, kalau pas ke navbar siswa itu langsung ke depan untuk maksudnya harus menunjukkan harus login sebagai siswa dulu. Nah, ini nggak bisa. Jadi cuma siswa itu jadi hanya untuk update, terus sama melihat data informasi tambahan, logout, kemudian admin juga tadi sama kan. Ini untuk option delete-nya, kalau create-nya di sini. Terus kelas, pengajar, mapel, dan logout. Kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.